Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang pola persebaran dan pemukiman desa. Pengertian sendiri, pola persebaran desa adalah menggerombol atau saling menjauhi antara desa satu dengan desa yang lain. Kalian ingat 10 konsep geografi, salah satu konsep itu adalah pola. Nah, polanya sendiri kemarin sudah pernah jelaskan, yaitu ada pola memanjang, menyebar, atau memusat. Nah, sama juga, bisa juga membentuk pola keruangan desa di suatu wilayah, misalnya suatu kecamatan, desanya itu bisa yang memanjang mengikuti sungai, memanjang ikuti jalan. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu faktor yang mempengaruhi persebaran desa. Yang pertama ada sumber air. Biasanya pemukiman itu lebih mendekati sumber air. Yang kedua, kesuburan tanah sama. Yang ketiga, jalan raya, ada yang mengikuti memilih rumah yang strategis gitu, yang dekat dengan jalan. Yang keempat yaitu relief atau bentuk permukaan bumi. Kalau dia datar, dia akan menyebar ke segala arah, tapi kalau dia bergelombang, biasanya dia mengelompok di daerah yang datar saja gitu. Dan yang terakhir adalah bahan bangunan. Orang yang akan mendirikan rumah di daerah mudah mencari bahan. Biasanya kalau daerah sungai itu kan susah, jadi dia lebih memilih memilih bentuk bangunan rumah dari kayu gitu ya, atau papan. Nah, kita lihat pola keruang desa. Yang pertama ada pola pemukiman desa yang memanjang. Memanjang itu apa? Kita lihat ini. Kita lihat ini jalan. Yang ini jalan. Ini jalan tuh. Ada keterangan ini jalan. Ini desanya. Berarti ini daratan desa polanya memanjang mengikuti panjang jalan. Itu contoh pola memanjang. Kita lihat ini ya. Nih, ini sama aja juga memanjang, tapi dia mengikuti sungai. Kita lihat. Kalau yang ketiga, radial. Jadi dia polanya gunung api. Biasanya ada di kanan kiri sungai. Ini sungai. Nah, ini dia memusat gitu ya, bersama. Ini tersebar. Jadi ke segala arah. Dia tidak mengikuti sungai, tidak mengikuti jalan, tidak mengikuti. Jadi biasanya untuk daerah yang datar. Ini pesisir laut gitu. Biasanya juga dia memilih daerah pinggir laut atau pantai. Sama ada yang ikuti rel kereta api. Ini bentuknya, ini kereta apinya, ini desanya. Memanjang mengikuti. Ini juga ikuti pantai ya. Nah, pencariannya nelayan, pedagang, nah industri kecil. Ada juga terpusat. Jadi dia dikelilingi oleh kegiatan, nah rumahnya di tengah-tengah, pemukiman ini di tengah-tengah, makanya dikatakan terpusat. Di daerah pegunungan, faktor yang mendorong pola ini gotong royong, biasanya penduduk terdiri dari satu keturunan, perkembangan desa, ke segala arah. Dan juga ini pola desa mengelilingi fasilitas. Jadi di mana fasilitas dia dikelilingi. Misalnya kalau kita lihat kota, nah biasanya karena daerah tengahnya fasilitasnya lengkap, jadi pinggir-pinggir dia akan maju, ikut berkembang juga. Nah di sini, nih deh, karena di sini adalah pusatnya, jadi sekelilingnya juga ikut maju. Sama halnya kita mempelajari kemarin, pusat perkembangan. Ini linear ya. Kita lihat di mana pemukiman, ini pemukiman, di sini industri. Jadi pemukimannya berada di dekat industri. Oke. Itu ada contoh